Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang beliau berikan. Baik itu cuaca yang cerah pada hari ini. Dengan berkat beliau kita dapat mengerjakan segala aktivitas kita pada hari ini. Baik itu di masa yang akan datang maupun di masa yang berlalu. Baik itu anak-anak kita, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, maupun yang lain sebagainya. Hanya kepada Allah kita memuji. Bagaimana cara kita memuji Allah? Salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita bertanya bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yakni dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang. Jangan sampai kita membangkang kepada beliau. Begitulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kita. Kepada siapa? Tentunya kepada Nabi kita, junjungan alam, rahmatan lil alamin, yakninya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau Nabi yang terakhir, namun beliaulah pemimpin para anbiya. Padahal beliau Nabi yang terakhir. Kita juga bertanya, betapa mulia beliau. Betapa mulia beliau. Kita lihat kemuliaan beliau. Ada satu gelar yang beliau miliki, yakni kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salawat apa gunanya bagi kita? Mungkin kita bertanya, apa gunanya bagi kita? Nah, dapat kita jawab di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat kepada beliau dan berikan salam penghormatan. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mengapa kita manusia yang hina ini tidak mau bersalawat kepada beliau? Sedangkan beliau adalah junjungan kita, suri tauladan kita. Marilah ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada ruginya bagi kita mengucapkan salawat. Karena salah satu fungsi salawat tersebut adalah menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sekalian saya ingin menjelaskan sedikit dari hadis tersebut. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijaba. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Karena apa? Karena tidak ada di antaranya orang yang terzalimi dan di antara Allah tersebut sebuah pembatas, sebuah hijab. Apa makna dari hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada dusta pada hadis ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya jangan sampai kita zalimi orang. Jangan sampai kita zalimi sesama kita. Apalagi orang yang sesama iman dengan kita. Contohnya, kita zalimi saudara kita. Kita zalimi teman kita. Salah satunya hanya dengan mengucapkan kata kotor kepadanya. Mengucapkan kata kotor kepadanya, lalu kita menyakiti hatinya. Hal tersebut menjadi kezaliman bagi kita. Kezaliman tersebut apabila orang pendam, lalu berdoa ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara, tidak ada yang membatasi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti terkabul doa orang yang dizalimi. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, mengapa kita harus menjaga hati orang lain agar tidak terzalimi? Hati saja perlu kita jaga, hati orang lain saja perlu kita jaga.
apalagi fisiknya, apalagi hartanya, dan lain sebagainya. Jangan sampai salah satu dari yang tiga tersebut kita rusak. Jangan sampai kita ambil tanpa izin darinya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, ingatlah, ada sebuah kisah di mana seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, ia menguasainya. Namun pada suatu hari, ia duduk di singgasananya. Di singgasana tersebut, ia sedang duduk dengan santainya. Lalu ia melihat seorang pemancing yang miskin membawa hasil tangkapannya. Apa yang dikerjakan oleh raja tersebut? Ia ambil, ia rampas hasil tangkapan orang tersebut. Nah, setelah ia rampas hasil tangkapan, hasil pancingan orang miskin tersebut, ia masak lalu ia makan di rumah. Lalu terkenalah jarinya di ujung tulang ikan hasil tangkapan orang yang terzalimi tersebut. Lalu bengkaklah seluruh tangannya. Ia bertanya-tanya, kenapa bisa sampai demikian sakitnya? Ia bertanya kepada dokter ini, ia bertanya kepada tabib ini, tidak ada yang dapat mengobati. Lalu datanglah seorang yang saleh, orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang saleh tersebut bertanya kepada sang raja, apakah engkau pernah menzalimi orang lain? Raja tersebut berpikir sejenak, lalu ia ingat bahwa ia pernah merampas ikan orang lain. Nah, raja perintahkan bala tentaranya, ia perintahkan pasukan-pasukannya untuk mencari orang yang ia zalimi, pemancing yang miskin tersebut. Saat bertemu, pemancing miskin tersebut dihadapkan kepada sang raja. Lalu raja tersebut bertanya, apa doamu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga begini sakit yang kurasakan? Padahal aku hanya menzalimimu sedikit saja. Lalu orang miskin tersebut berkata, aku hanya membentangkan tangan kepada Allah. Ya Allah, orang yang berkuasa telah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kuasamu. Lalu raja tersebut meminta maaf, meminta keredaan orang miskin tersebut. Maka barulah sembuh tangannya. Nah, lihatlah betapa luar biasanya, betapa dikabulkannya doa orang yang terzalimi. Bahkan raja yang berkuasa sendiri pun tidak dapat melawan dengan doanya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, tafakkur sa'ah. Abu Darda berkata, berpikir sejenak, khairum min qiyamil lailah. Lebih baik daripada mendirikan malam. Berpikir tentang apa? Berpikir apakah kita pernah menzalimi orang lain. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, seandainya kita ingat ada orang yang kita zalimi, uang orang lain yang kita ambil dengan sengaja tanpa sepengetahuannya, adakah lahan yang kita ambil tanpa keinginan orang yang punya lahan, adapun yang lain sebagainya, baik itu harta, baik itu anaknya kita zalimi, baik itu orang tuanya, baik itu nama baiknya, minta maaflah sekarang. Di dunia kita dapat untuk meminta maaf. Namun jikalau kita tidak minta maaf sekarang, di akhirat nanti akan kita bayarkan, baik itu dengan amalan kita, pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi, ataukah azab orang yang ataukah siksaan orang yang terzalimi tersebut diberikan Allah kepada kita. Nah, kaum muslimin, mari kita ingat-ingat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, jikalau ada salah dan maaf, saya mohon maaf. Jikalau ada koreksi, saya terima dengan ikhlas hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.